Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi dalam bahasa Indonesia yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang teks negosiasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, coba kita perhatikan situasi berikut ini. Kalian pernah pergi ke toko pakaian? Di sana biasanya ada banyak sekali pilihan, mulai dari baju, celana, jaket, sampai berbagai aksesoris lainnya. Menarik ya, tapi terkadang harga yang ditawarkan juga cukup tinggi. Karena itu saat berbelanja tidak jarang kita coba melakukan tawar-menawar agar bisa mendapatkan harga yang lebih sesuai. Nah, selain di toko, kegiatan tawar-menawar juga sering kita temui di pasar tradisional. Siapa di sini yang pernah ikut ibu ke pasar? Coba ingat-ingat bagaimana cara ibu kalian menawar harga. Kira-kira kemampuan kalian sudah sehebat ibu belum nih? Saat kita melakukan tawar-menawar harga dalam proses jual beli barang, tandanya kita sedang melakukan yang namanya negosiasi. Nah, dalam materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas materi tentang teks negosiasi. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan melalui kegiatan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih. Sedangkan teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, bahkan dapat saling bertentangan. Nah, teks ini berisi proses untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak agar masing-masing memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, kita bisa tahu nih kalau teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Nah, kesepakatan yang dimaksud ini bisa dalam berbagai keperluan ya. Biasanya dalam kegiatan jual beli, pedagang ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga yang termurah. Akhirnya, dilakukanlah tawar-menawar barang agar diperoleh kesepakatan bersama. Dengan tujuan, penjual masih mendapatkan untung dan pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Paham sampai sini? Selanjutnya, kita akan masuk mengenai tujuan teks negosiasi. Kalau kita telaah dari pengertiannya, sebenarnya kalian sudah bisa menebak ya apa tujuan dari teks negosiasi. Secara umum, tujuan teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, kesepakatan ini tentu diharapkan memiliki kesamaan persepsi, adanya saling pengertian, serta persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, negosiasi juga bertujuan untuk menemukan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi secara bersama. Dan yang paling penting, melalui negosiasi diharapkan tercapai kondisi yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau yang sering disebut dengan win-win solution. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri teks negosiasi. Seperti halnya jenis teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki ciri yang membedakannya dari teks-teks yang lain. Beberapa ciri dari teks negosiasi dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, teks negosiasi mengarah pada tercapainya suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan dalam negosiasi bersifat saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lalu yang ketiga, teks negosiasi cenderung memprioritaskan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, yang terakhir, teks negosiasi menjadi sarana untuk mencari serta menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks negosiasi. Seperti teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki struktur yang perlu diperhatikan, terutama ketika kalian ingin menyusun teks negosiasi dengan baik dan runtut. Nah, struktur pertama adalah orientasi, yaitu bagian pembuka yang biasanya diawali dengan salam. Bagian ini berfungsi untuk memulai proses negosiasi.
Selanjutnya yang kedua adalah permintaan, yaitu keinginan dari pembeli terhadap suatu barang atau jasa yang ingin diperoleh. Kemudian yang ketiga, pemenuhan, yaitu kesanggupan penjual dalam menyediakan barang atau jasa sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah itu masuk ke bagian penawaran. Nah, yang menjadi inti dari negosiasi adalah bagian penawaran. Pada tahap ini, kedua belah pihak saling melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Berikutnya adalah persetujuan, yaitu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak setelah proses negosiasi dilakukan. Selanjutnya pembelian, yaitu keputusan akhir dari pembeli apakah ia jadi menerima hasil negosiasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir adalah penutup, berupa kalimat penutup seperti ucapan terima kasih atau salam sebagai tanda berakhirnya proses negosiasi. Kira-kira kaidah kebahasan teks negosiasi seperti apa sih? Langsung saja ya disimak. Yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat memujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyela. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasan dari teks negosiasi, sekarang kita coba membuat teks negosiasi yuk. Gimana ya caranya? Nah, ada beberapa langkah dalam membuat teks negosiasi. Kalian bisa perhatikan dengan saksama ya. Yang pertama, melakukan persiapan dan perencanaan dengan menentukan tema negosiasi. Misalnya kegiatan jual beli atau penentuan kebijakan tertentu. Lalu yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, seperti penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga, menentukan hal yang akan dinegosiasikan, baik berupa barang maupun jasa, serta mempertimbangkan waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keempat, menyiapkan argumen yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak secara bijaksana. Yang kelima, melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian masalah. Yang keenam, menentukan penutup sebagai akhir dari negosiasi, misalnya dengan ucapan terima kasih atau kesepakatan tertentu. Yang ketujuh, menyusun kerangka tersebut ke dalam struktur teks negosiasi yang meliputi orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks negosiasi yang utuh dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, setelah kalian mampu memahami dan menyusun teks negosiasi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan hasilnya kepada teman-teman. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah bermain peran. Nah, sebelum melakukan pemeranan, kalian perlu menyiapkan naskah teks negosiasi yang sudah disusun dengan baik. Setelah itu, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendeskripsikan skenario peristiwa. Pada tahap ini, kalian harus memahami alur cerita dalam teks negosiasi, mulai dari pembukaan hingga penutup. Sehingga setiap tahapan negosiasi dapat ditampilkan secara runtut dan jelas. Lalu yang kedua, mempelajari karakter peran. Nah, setiap pihak dalam negosiasi memiliki peran dan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, kalian perlu memahami bagaimana sikap, cara berbicara, serta tujuan dari peran yang dimainkan. Lalu yang ketiga, menentukan pemeran. Pilihlah pemeran sesuai dengan jumlah pihak yang terlibat dalam teks negosiasi agar proses dialog dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, menyiapkan latar dan peralatan pendukung. Penataan ini bertujuan agar suasana negosiasi terlihat lebih nyata, sehingga penonton dapat lebih mudah memahami situasi yang ditampilkan. Lalu yang kelima, melakukan latihan. Latihan sangat penting untuk melatih kelancaran berbicara, mengurangi kesalahan, serta membangun rasa percaya diri saat tampil. Lalu yang keenam, melakukan pemeranan. Pada tahap ini, kalian menampilkan teks negosiasi secara langsung dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, serta kejelasan penyampaian agar pesan dapat diterima dengan baik.
Dan yang terakhir, melakukan diskusi dan evaluasi. Setelah penampilan selesai, kalian dapat memberikan tanggapan atau masukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses negosiasi yang telah kalian lakukan. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah mempresentasikan teks negosiasi melalui bermain peran, supaya kalian semakin paham bagaimana praktiknya di situasi nyata. Sekarang, perhatikan contoh video negosiasi berikut ini ya. Tapi jangan hanya ditonton saja. Perhatikan dengan saksama bagaimana cara berbicara, intonasi, ekspresi, serta alur negosiasinya. Karena setelah ini kalian juga akan mencoba membuat dan mempresentasikan teks negosiasi kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So good. Assalamualaikum Ibu. Bu, kami di sini pengen beli jeruk Bu. Kira-kira jeruk yang murah untuk harga pelajar apa ya Bu? Jeruk Medan deh. Jeruk Medan. Jeruk Medan yang mana Bu? Jeruk Medan. Jeruk Medan yang depan. Depan ini. Ya itu yang besarnya. Yang besarnya. Ini yang kecilnya Ya, Bu. itu yang murah beliannya. Oh, ini kalau kilonya berapa Bu? 15. 15. Bu bisa nggak sih Bu kalau kilonya 10.000 gitu atau enggak murah dikit? Nggak boleh, boleh kurang, tapi nggak semurah itu. Nggak semurah itu Bu. Ya. Jadi kalau 2 kilo 2 kilo ya 30. 30. Kalau 20 gimana Bu? Kalau 25 saya kasih, kalau 20 nggak dapat. Ada betul Bu. Ya, 25 aja. Jadi harus 20 ya? 25 ya Bu? Ya, kita kurangin 5.000 aja. Yaudah. Aku beli 2 kilo ya Bu? Ya, milih lah. Be good. Oh, 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 you're really something now. Didn't you know that you could? No, 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 don't worry about nothing. Oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you understand. Kami ambil ya Bu buahnya. Iya. Ini ya Bu. Ya. Makasih ya Bu. Ya. Sama sukses ya. Iya makasih ya Bu. Selamat sore semuanya, terima kasih telah hadir hari ini. Kita membahas rencana penggunaan balai warga untuk acara misi. Selamat sore Pak Azil, Bu Sari, dan Bu Nur. Saya senang bisa diskusi langsung. Sore semuanya, semoga pembicaraan ini berjalan lancar. Iya, semoga bisa menentukan solusi terbaik untuk semua pihak. Pak Azril, saya ingin menyampaikan pendapat warga. Kami khawatir acara musik di balai warga terlalu bising dan mengganggu waktu istirahat. Benar, apalagi banyak anak kecil dan orang tua yang butuh suasana tenang di malam hari. Baik, jadi keberatan warga adalah soal kebisingan dan waktu pelaksanaan. Saya memahami kekhawatiran warga karena acara ini memang rencana melibatkan banyak orang. Sebagai solusi, bagaimana kalau acara dimulai dari sore hari sampai jam 9 malam? Kalau bisa, volume musik juga dibatasi agar tidak terlalu keras. Saya setuju, asal setelah jam 9 malam tidak ada suara musik lagi. Usulan ini cukup adil, acara tetap berjalan, tapi warga juga tetap nyaman. Baik, saya setuju. Acara akan dimulai dari jam 4 selesai jam 9 malam dan volume akan dibatasi. Kalau begitu, kami warga tidak keberatan dan mendukung kegiatan tersebut. Saya juga setuju selama aturan itu benar-benar dijalankan. Baik, kita sepakati bersama. Terima kasih atas waktunya dan pengertiannya. Nah, setelah kalian menyaksikan contoh video tadi, bagaimana menurut kalian proses negosiasinya? Menarik bukan? Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa negosiasi tidak hanya sekadar berbicara, tetapi juga membutuhkan kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik, santun, serta mampu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sekarang, saatnya kalian mencoba mempraktikannya secara langsung melalui kegiatan bermain peran bersama kelompok. Selamat mencoba dan semoga berhasil.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.